Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan, Tuhan beri terus waktu bagi kita untuk datang kepada Tuhan, eh, untuk berdoa ya setiap pagi. Bapak Ibu, firman Tuhan yang ingin saya bagikan, saya ambil dari Ibrani 11 ayat yang ke-7. Saya akan bagikan untuk kita. Ya, Ibrani 11 ayat yang ke-7 saya bacakan untuk kita semua ya. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya, kitab Ibrani pasal 11 mengenai iman seringkali dibahas ya, karena memang hidup kita ini adalah oleh karena iman, sehingga tentang iman tentu terus sekali dibahas ya, kita sering mendengar khotbah tentang iman. Ya, Bapak Ibu, ya, apa yang kita baca tadi dari seluruh pasal 11 itu berbicara tentang iman, bahkan menampilkan tokoh-tokoh di dalam Alkitab bagaimana mereka punya iman. Ya, ternyata iman dari setiap orang-orang itu berbeda-beda dan tentu untuk maksud Tuhan bagi orang itu, dan terlebih bagi kita sekarang ini, sengaja itu ditampilkan di dalam kitab Ibrani pasal 11 ini supaya kita bisa belajar darinya ya. Dan penulis Ibrani betul berkata supaya kita mencontoh iman-iman mereka itu. Nah, apa yang kita baca tadi adalah contoh iman dari Nuh. Ya, kalau kita berbicara mengenai iman Nuh, ya bagaimana dia bisa beriman katanya, mendengar firman Tuhan dan taat meskipun situasinya yang sebenarnya aneh gitu ya, bagaimana dia disuruh membangun bahtera di atas gunung. Gitu kira-kira ya. Nah, yang menarik adalah di Ibrani ini ditulis, ternyata itu dia lakukan dengan taat adalah karena untuk menyelamatkan keluarganya. Jadi Tuhan berbicara, dia yakini Tuhan berbicara bahwa Tuhan akan menghukum dunia ini dengan air bah, lalu dia disuruh untuk membangun bahtera. Dan karena ternyata dia ingin sekali menyelamatkan keluarganya. Ya, kitab Ibrani ini menegaskan untuk menyelamatkan keluarganya, dia mau taat, dia berjuang meskipun aneh itu. Bayangkan disuruh membangun kapal bahtera di atas gunung. Kalau bangun kapal ya di laut, di danau, di sungai, ya, dekat dengan air. Tetapi dia disuruh untuk keselamatannya, dia percaya dan dia bisa omong kepada orang. Tetapi orang-orang mempertanyakan gitu ya, mentertawakan bahkan Nuh karena imannya itu. Tetapi Alkitab mencatat, dia walaupun dia tidak tahu katanya, ya apa petunjuk tentang belum jelas kelihatannya, tetapi dia mau taat. Ya, dia menjadi seorang yang taat. Kenapa? Karena untuk menyelamatkan keluarganya. Dan akhirnya imannya itu terbukti, dan dengan jalan itu kata firman Tuhan, ia menghukum dunia. Dan yang menarik adalah, saudaraku, saya akan bacakan Alkitab kita ini dalam versi message ya. Jadi ini apa pesannya gitu kira-kira ya. Nah, ini versi Alkitab dalam versi message yang saya terjemahkan ya dari bahasa Inggrisnya. Dengan iman
Nuh membangun kapal di tengah tanah kering. Dia diperingatkan tentang sesuatu yang tidak bisa dia lihat dan bertindak berdasarkan apa yang diperintahkan. Hasilnya, keluarganya terselamatkan. Tindakan imannya menarik garis tajam antara kejahatan dunia yang tidak percaya dan kebenaran dunia yang percaya. Akibatnya, Nuh menjadi intim dengan Tuhan. Ya, jadi dia berani mengambil garis tegas katanya yang tajam mengenai membedakan kejahatan dunia dan kebenarannya. Bagaimana itu pisah gitu. Dia membuat garis tegas supaya apa? Keselamatan datang kepada keluarganya. Di situasi itu pasti ngeri sekali karena jahat sekali, itu sebabnya sampai Tuhan menghukum ya dunia ini, ya, yang sisa tinggal dia dan keluarganya. Nah, saudaraku, kalau saya renung-renungkan, saudaraku, wah ini luar biasa nih. Tantangan dari Nuh di zamannya itu luar biasa, tetapi imannya tak tergoyahkan. Dia mau membayar harganya, membayar harga agar keluarganya diselamatkan, agar keluarga, anak dan mantunya bisa terselamatkan. Nah, Bapak Ibu, mari kita melalui renungan ini, apa yang sudah kita lakukan untuk anak-anak kita, anak mantu cucu, kalau sudah punya cucu ya, apa yang sudah kita lakukan, saudaraku? Ya, Nuh di zamannya itu, dia bukan hanya memberitahu, saya percaya dia beritahu apa firman Tuhan mengenai apa yang akan terjadi pada mereka, tetapi dia mengambil cara yang tepat sehingga mereka mau percaya dan menolong dia membangun bahtera. Di situasi orang-orang mungkin mentertawakan mereka. Makanya dalam message itu berkata, dia membuat garis tegas. Nah, apa yang harus dilakukan supaya keluarganya terselamatkan? Mari Bapak Ibu melalui doa pagi hari ini menjadi bagian dari cara kita untuk menyelamatkan keluarga kita. Berdoa untuk keluarga kita. Jangan biarkan ada anggota keluarga kita hanyut oleh dunia ini, nanti akhirnya bisa hilang, tetapi mari kita membela keluarga kita, bukan hanya di dalam doa kita. Menurut saya kita harus juga sampaikan supaya mereka betul-betul percaya kepada Tuhan, supaya mereka diselamatkan, supaya mereka mempunyai hati yang sungguh-sungguh untuk berdoa, supaya mereka betul-betul, saudaraku, ada di dalam jalan-jalan Tuhan. Ya, jangan biarkan dunia ini yang membawa mereka. Ya, saya percaya kalau kita bawa kepada Tuhan, ya, tentu baik masa depan mereka, sekolahnya, pekerjaannya, keluarganya, tentu itu baik, itu harapan kita, tetapi jangan menjadi mengkompromikan, ya. Tetapi yang Tuhan mau adalah dengan jalan takut akan Tuhan, maka semuanya akan ditambahkan. Nah, mari Bapak Ibu pakai pagi hari ini, berdoa pagi hari ini untuk kita bagian dari untuk keselamatan dari keluarga kita. Mari kita berdoa untuk setiap anggota-anggota keluarga kita, anak-anak kita, atau siapapun yang ada di rumah kita, untuk kita bawa kepada Tuhan supaya mereka menerima keselamatan. Mari kita bayar harganya. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa.